Diceritakan di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun di tengah perjalanannya, Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Patihku, hari ini matahari cukup terik. Marilah kita sejenak beristirahat di tempat ini. Baik, Baginda. Prajurit sekalian, mari beristirahat sejenak. Baginda hendak beristirahat. Baik, Yang Mulia. Semua prajurit pun beristirahat. Sembari beristirahat, beberapa prajurit membabat hutan untuk tempat Raden Wijaya beristirahat. Dan ada juga yang mencarikan makanan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya dan untuk yang lainnya. Mahapati, ini ada sedikit buah untuk Baginda Raja. Buah apa yang kau berikan ini? Bisa dimakan bukan dan tentunya tidak beracun? Tentu saja tidak beracun, Mahapati. Ini adalah buah maja, aman untuk dimakan. Baiklah kalau begitu. Baginda, ini ada sedikit buah untuk Baginda makan. Oh, terima kasih Patiku. Memang aku sedikit lapar. Apa Baginda tidak menyukai buah yang hamba berikan? Bukan begitu Patiku. Buah ini akan terasa nikmat apabila sudah tua. Apabila seperti ini, maka buah ini akan terasa pahit. Namun, tunggu dulu. Tujuan perjalanan kita ini bukannya untuk mencari lahan untuk kerajaan, bukan? Maaf Baginda, tapi apa hubungan buah maja yang pahit ini dengan tujuan perjalanan kita? Tiba-tiba terlintas dalam pikiranku bahwa kerajaan yang akan kita dirikan ini akan berdiri tegak dan kokoh, dan aku akan memberi kerajaan ini nama Majapahit. Apa yang membuat Baginda memilih nama Majapahit untuk kerajaan ini? Majapahit, nama ini kuberikan karena di sekitar lahan ini banyak pohon maja yang pahit. Inilah kerajaan yang akan kita dirikan. Semoga kerajaan ini menjadi kerajaan terbesar dan disegani di Nusantara ini. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggawale dan Lembu Sora. Diceritakan Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di ruang kerajaan. Wahai patih-patihku, berjanjilah kalian kepadaku bahwa kalian akan berbuat terbaik bagi Majapahit. Apakah kalian mengerti? Siap, Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggawali dan Lembu Sora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tak puas dengan jabatan yang diberikan oleh Raden Wijaya, dan aku tak sabar untuk merebut tahta Raden Wijaya. Aku pun telah siap dalam merebut tahta kerajaan, dan telah banyak juga pasukan yang akan membantu kita dalam pemberontakan ini. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jaya Negara. Wahai rakyatku, aku adalah Jaya Negara, Raja Majapahit pengganti ayahku Raden Wijaya. Hahaha. Saat masa awal pemerintahan Jaya Negara, ia mulai dihasut oleh mahapatihnya yang licik. Baginda. Ada apa Mahapati?
Kenapa kau terlihat cemas? Sepertinya keadaan di kerajaan semakin gawat, Baginda. Memangnya ada kejadian apa? Keadaan kulihat baik-baik saja. Kau tidak tahu, Baginda, banyak pejabat yang ingin mengkhianatimu, Baginda. Mereka harus dihukum mati. Apa? Kalau begitu kau harus segera bertindak. Cepat bereskan mereka semua, Mahapati. Baik, Baginda. Seiring dengan berjalannya waktu, Mahapati terus menghasut Jayanegara. Namun pada akhirnya Jayanegara sadar akan kesalahannya mempercayai begitu saja sang Mahapati. Akhirnya Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Dasar kau licik, Mahapati. Kau menghasutku demi tahta kerajaan. Maafkan hambamu ini, Baginda. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun tidak disangka Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam saat semua terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Hai Tanja, ada apa kamu malam-malam datang ke kamarku? Tidak usah berpura-pura. Aku telah mengetahui semua keburukanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Hah? Kau sudah tahu semuanya? Maafkan aku, Tanja. Aku sudah membohongimu. Aku tidak akan memaafkanmu. Kini telah saatnya aku membunuhmu. Bersiaplah untuk mati. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kuti tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada, engkau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng dan Kuti. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Dan berkat pengorbananmu, aku akan mengangkatmu menjadi Patih Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau memberikanku gelar Patih Mangkubumi? Tentu saja, engkau pantas mendapatkannya dari hasil pengorbananmu. Terima kasih, Baginda, karena Baginda telah memberikanku gelar terhormat tersebut. Maka aku berjanji tidak akan amukti palapa sebelum menundukkan seluruh Nusantara. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hei Gajah Mada, kau memang seorang patih yang sangat hebat. Kau dapat menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapamu. Terima kasih Baginda, karena berkat bantuanmu lah hamba yang mendapatkan ini semua. Mahapatiku, kukira usiaku kini sudah dewasa. Melihat putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini dapat mempererat kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak Baginda, hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dyah Pitaloka. Namun perjodohan ini hamba gunakan untuk menipu kerajaan Pajajaran agar mereka mengakui kedaulatan kita. Apakah Baginda setuju? Baiklah, kuserahkan semuanya padamu. Di lapangan luas, saat Gajah Mada dan Sri Baduga Maharaja dipertemukan. Hai kau Sri Baduga, Raja Hayam Wuruk ingin meminang putrimu, tetapi kau harus mengakui kedaulatan kerajaanku. Apakah kau setuju? Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak ingin putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau, jika kau tidak ingin prajuritmu gugur dalam peperangan, maka kau harus menerima permintaanku. Tidak, aku setia pada kerajaan. Aku tidak mau menikah dengan rajamu. Baiklah, jika itu maumu, maka akan terjadi peperangan besar di sini. Menikahlah dengan rajamu. Aku tetap tidak mau. Aku tidak mau hidup bersama rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu. Aku tidak sudi. Lebih baik aku bunuh diri. Sebagai tanda, aku akan setia pada kerajaanku. Jangan anakku, ayah tidak ingin kau mati. Terimalah perjodohan itu. Ayah rela, nak. Tidak ayah, maafkan aku.
Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya, dan Dyah Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Patihku, terima kasih selama ini kau telah mengabdi pada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah, meski kini kau tak lagi menjadi patihku lagi. Aku akan tetap dan selalu mengabdi kepada kerajaan Majapahit ini, Baginda. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa keruntuhannya. Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk pun kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Wardani, kau yang pantas untuk menjadi raja, bukan suamimu. Kak, bukan maksudku untuk menjadi raja, namun aku tidak siap menjadi raja dari kerajaan ini, Kak. Apa? Kau tidak siap? Kau siap untuk menjadi raja bila kau mau, karena ini hakmu, bukan suamimu. Istriku, jika kamu tidak ingin menjadi raja, biarkan aku menggantikanmu. Berani sekali kau bilang begitu. Bila kau menjadi raja, aku yakin kerajaan ini akan hancur. Kemarahan Brawirabumi semakin tak terbendung lagi setelah Wikramawardhana menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya. Dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut Perang Paregreg, yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit, serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Runtuhkanlah Majapahit! Serang!